Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mempelajari panduan pembelajaran dan asesmen edisi 2024. Memasuki materi pendahuluan. Ada 3 ringkasan bab di dalam pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang kedua sasaran pengguna, yang ketiga cara menggunakan panduan. Masuki materi yang pertama, latar belakang. Panduan pembelajaran dan asesmen merupakan dokumen yang berisi prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang dapat memandu pendidik dan pemangku kepentingan lain di satuan pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan tujuan, langkah, atau kegiatan, dan asesmen pembelajaran, serta aspek lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Asesmen disebut juga penilaian, adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Dalam panduan ini, pembelajaran dan asesmen merupakan satu siklus, di mana asesmen memberikan informasi tentang pembelajaran yang perlu dirancang, kemudian asesmen digunakan untuk melihat efektivitas pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, asesmen yang diutamakan adalah asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Pemerintah telah menetapkan capaian pembelajaran yang menjadi rujukan dalam pengembangan dokumen perencanaan pembelajaran. Panduan ini memberikan kerangka berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dari menganalisis capaian pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Dokumen ini juga memuat perencanaan serta pelaksanaan asesmen yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian atau asesmen. Panduan ini difokuskan untuk pembelajaran dan asesmen intrakurikuler, sedangkan panduan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila disampaikan dalam dokumen terpisah. B. Sasaran pengguna. Pendidik. Panduan ini digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kepala sekolah. Panduan ini dapat menjadi acuan atau fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, instructional leader. Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah menginspirasi para pendidik untuk berkolaborasi dan berinovasi untuk menciptakan perubahan yang dimulai dari dalam kelas. Pengawas sekolah atau penilai. Pengawas bersama kepala sekolah mendiskusikan dan merefleksikan proses pembelajaran, bukan hanya terfokus pada administrasi, serta memberikan inspirasi praktek baik pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dari sekolah lain. Pengawas juga dapat melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan pendidik yang memerlukan konsultasi dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam pembelajaran. Komunitas belajar. Panduan ini berguna untuk bahan diskusi, memantik berbagai ide dalam pembelajaran dan lain-lain. Jadi sasaran pengguna ada 4, 1 pendidik, kedua kepala sekolah, yang ketiga pengawas sekolah atau penilai, dan yang keempat adalah komunitas belajar. C. Cara menggunakan panduan. Pengguna dapat menjadikan panduan ini sebagai salah satu referensi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan asesmen. Pengguna terlebih dahulu perlu memahami prinsip pembelajaran dan asesmen sebelum membaca bagian teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Panduan ini disusun secara adaptif
terhadap kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pendidik diberikan kebebasan untuk mengembangkan mekanisme, prosedur, dan contoh format sesuai konteksnya masing-masing. Penting untuk diperhatikan bahwa pengembangan tersebut tidak mengurangi standar dalam regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh-contoh yang dituangkan dalam panduan ini hanya sebagai inspirasi bagi pengguna untuk menemukan gagasan-gagasan lain yang lebih kreatif dalam merencanakan serta melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Dalam penggunaan dokumen ini perlu memperhatikan beberapa regulasi berikut. 1. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 2. Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 4. Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 5. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. 6. Keputusan Kepala BSKAP tentang profil pelajar Pancasila. 7. Keputusan Kepala BSKAP tentang capaian pembelajaran. 2. Prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Oke, ini kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kali ini kita sampai ada pendahuluan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.